Kala penat melandaku, kau berikan senyummu. Kala bimbang dan ragu, kau sulut tegarku. Kala murka kan merenggut, kau siram hatiku. Dalam genggam bersatu, aku cinta kamu. Ya, lirik lagu Aku Cinta Kamu itu adalah lambang cinta sejati Ikang Fauzi kepada Marissa Haque, istrinya. Lagu itu dirilis setelah Ikang menikahi Marissa. Lantas setelah 38 tahun bersama, siapa yang akan menyulut ketegaran Ikang sepeninggalan Marissa? Benarkah Ikang berharap bertemu dengan Marissa di dalam mimpi? Lagu romantis yang dinyanyikan Ikang Fauzi itu cukup populer pada pertengahan tahun 80-an. Lagu itu dirilis Ikang pasca dirinya menikahi Marissa Haque pada Juli 1986 silam. Sulitnya meluluhkan hati Marissa dan ayahnya Alin Haque diungkapkan Ikang kepada awak media dan sejumlah sahabat artis. Di sisi lain, Marissa pun membagikan kenangan masa pacarannya dengan Ikang dalam sejumlah podcast. Di tengah perbedaan, Marissa sebagai ikon kecantikan dan kecerdasan pada masanya. Sementara Ikang senang tampil lusuh dengan jeans bolong-bolong, toh hati mereka terpaut. Selanjutnya hati dan jiwa mereka seperti mur dan baut, nempel terus sampai 38 tahun pernikahan. Bagus, setiap kali datang bawa kue, anjing, bawa bunga, termasuk salah satu duda nih yang lagi top-topnya juga bintang film tuh waktu itu. Waduh, tapi dia non-is ya waktu itu ya. Tiba-tiba almost at the end of my dream, ada ujuk-ujuk kayak film Satria Bergitar, yang kayak Oma Irama, kan Oma Irama putih ya. Kuda ini sumpah demi Allah nih kayak film. Tapi kudanya tuh kuda Arab, hitam. Terus gue ngeliat ke atas, loh kok ini penyanyi rock yang mobilnya paling jelek nih? Mobilnya hardtop, udah bolak-balik mogok, karatan itu Ikang Fauzi. Nah, itu gimana mempertahankan rumah tangga nih sehingga bertahun-tahun? Pasti kan juga ada ya, naik lah. turun, iyalah pastilah. Ribut lah, sering lah namanya suami istri. Kadang-kadang kita suka bikin gara-gara, tapi ya karena kita udah saling mengenal dan saling berikrar bahwa setiap kali ada masalah nggak lewat daripada suatu hari, satu malam, jangan lewat dari satu malam. Selama kita masih butuh sama-sama, komitmen kita masih, hidup kita masih happy dengan kita kebersamaan, ya why not? Saat artis seangkatan bahkan di bawah mereka diterpa ujian kawin cerai, Marissa dan Ikang mampu melewati ujian itu tanpa mengorbankan pernikahan. Kekompakan dan kemesraan mereka dalam mengayuh bahtera rumah tangga menginspirasi banyak orang. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ribut itu jangan sampai anak-anak jadi nggak nyaman. Rahasianya harmonis apa? Rasanya harmonis. Rahasianya, dia itu jadi orang biasa, jadi merasakan bahwasanya ini suatu hal yang perlu kita perjuangkan dan ada manfaatnya gitu loh. Sekarang seringkali orang melakukan keputusan yang salah pada saat dia marah, tapi baru berapa jam aja dia udah bilang dia cerai, udah. Berapa bulan, berapa tahun dia nyesel dengan apa yang dilakukan. Nah itu kan jangan sampai seperti itu gitu. Aku kan dari ibuku Jawa Timurannya lebih kayak Batak gitu yang kalau enggak ya bilang tegas. Tapi ternyata enggak bagus. Dalam berpolitik, ketika aku berpolitik lebih cocok yang gaya melingkar-melingkar gitu. Kepada anak didiknya, Marissa selalu menyuarakan peran perempuan di dalam rumah tangga yang tetap harus hormat dan patuh pada suami, meski penghasilan istri jauh lebih besar dari penghasilan kepala keluarga.
Dalam mengejar karir pun, Marisa tak mau ngoyo tapi suaminya terlantar. Itu sebabnya saat ia kuliah di Ohio, Amerika Serikat mengambil jurusan perfilman, Marisa rela meninggalkan bangku kuliah demi merawat Ikang yang sempat sakit saat ditinggal istri menimba ilmu di negeri Paman Sam. Anies Baswedan yang pernah kuliah bareng di Amerika bersama Marisa mengungkapkan sosok almarhumah yang hobi sekolah dan mengejar gelar, namun tak melupakan suami. Semua bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu anak terbaik yang banyak berkarya di bidang seni, kebudayaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marisa di rumah beberapa waktu itu ya kita sama-sama di tanah jauh ya. Kalau lagi di tanah jauh di Amerika waktu itu saya sedang kuliah, Mbak Marisa juga sedang kuliah. Jadi kami sekeluarga itu dekat dari masa ketika sama-sama kuliah dulu. Kenangan sama ibu yang paling Masya Allah berkesan banget adalah pas saya umroh sama ibu berdua aja. Jadi waktu itu saya juga kondisinya lagi nggak selapang itu, tapi saya kepikiran mengusahakan untuk umroh berdua sama ibu. Karena ibu sempat kecetus, ibu pengen umroh deh. Pengen minta ke Allah nih biar lancar nih semua usaha-usaha untuk menjadi profesor. Kalau barang yang berkesan yang dikasih sama almarhum sebagai kakak? Oh, ada perhiasan, ada juga urusan rumah, urusan panci-panci gitu ya. Atau kadangkala baju gitu ya, walaupun dia udah pakai jilbab gitu ya, kadang-kadang selendangnya dikasih gitu. Ini salah satu selendang yang dikasih sama Ica. Oh, ada perhiasan, ada juga urusan rumah, urusan panci-panci gitu ya. Atau kadangkala baju gitu ya, walaupun dia udah pakai jilbab gitu ya, kadang-kadang selendangnya dikasih gitu. Ini salah satu selendang yang dikasih sama Ica. Soal berpikir kritis, rasional, dan sistematis, mungkin kemampuan Marisa sulit dicari tandingannya. Namun, untuk urusan mistis, Marisa termasuk awam. Itu sebabnya saat rumahnya di Pelangi Bintaro diusik oleh makhluk tak kasat mata, Marisa membutuhkan ustadz untuk mengusir pengaruh magis sesuai anjuran Rasulullah. Agustus lalu, Marisa dan Ikang diruqyah oleh Ustadz Muhammad. Terakhir bertemu 2 bulan yang lalu, itu pertemuan pertama juga waktu itu. Nah, beliau meminta untuk meruqyah rumahnya. Nah, setelah saya datang, saya cek, terus saya sarankan juga supaya beliau diruqyah. Kan takutnya ada sesuatu yang mengganggu, yang menempel gitu ya. Nah, selama ruqyah ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah beliau baik-baik aja, tidak ada reaksi apa-apa dari awal sampai akhir saya ruqyah baik-baik aja. Ya cuman kalau menurut saya cuman gangguan kecil aja, wajar karena setiap tempat jin itu ada. Mungkin ya jin yang lewat bisa jadi, kan tempatnya luas juga ya. Tahu sih, cuma kalau misalnya kayak itu kan lebih ke kayak ya penunggu di kompleks ini gitu ya, dan dia katanya suka digangguin gitu, makanya dia di ruqyah tuh karena supaya nggak terganggu lagi gitu. Meski sudah diruqyah, Marisa yang kewalahan karena belasan tahun sering diusik oleh makhluk astral yang dipanggilnya si Monyong, tetap berusaha mengusir pengaruh makhluk tak kasat mata itu dengan menanam pohon bidara Cina, pohon yang menurut Al-Quran mendatangkan energi positif, seperti tercantum dalam surat Al-Waqiah ayat 27-29. Semua tanaman di sini itu ibu yang urus. Jadi sebenarnya nggak kebayang nih kalau nggak ada ibu, rumah ini bakal tetap secantik ini nggak ya? Karena semua detail, semuanya bisa bersih, anti debu, itu semua karena ibu saya urus. Ibu saya tuh bersih dan serapi, seestetik itu. Kini pohon bidara itu masih tumbuh di rumah Marisa Ikang di Komplek Pelangi Bintaro. Itulah pohon terakhir yang ditanam Marisa, yang dirawatnya dengan penuh semangat hingga akhir ajalnya. Pohon itu seolah menjadi salah satu amanat bagi keluarga dan ART Marisa agar menjaganya hingga besar dan memberikan manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Seperti kehadiran Marisa Haq yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Selamat jalan Marisa Haq.
Semua peninggalan dan perilaku baik dan luhur yang kau semai semasa hidup akan terus dikenang oleh keluarga dan orang-orang yang mengagumimu. Aku tuh kalau misalnya ngobrol sama ibu di meja makan tuh kadang jadi agak bukan kaku sih, tapi jadi dengerin dia ngomong terus, karena dia kalau setiap kali yang dia omongin tuh ilmu semua gitu. Paling apa ya, kalau pesen tuh ya pastinya ya ibu, ya ini juga yang belum saya bisa kasih ke ibu saya, yang bikin saya sedih ya, karena di luar kesanggupan saya kan, aku sebagai manusia kan cuma bisa ikhtiar. Yang penting adalah tetap semangat nih, ibunya nggak ada. Kan api semangat itu di dalam rumah itu kuncinya di ibu ya. Ibunya sekarang udah nggak ada. Jadi ini rumah nggak boleh padam gitu. Nama keluarga Ikang Fauzi ada anak saya Isabella dan Cikita di sini. Kami sangat berharap doa yang tulus dari teman-teman yang ada di sini, istri tercinta kami, Marisa Grace. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun. Untuk menunjukkan kalau laki-laki itu cinta banget sama istrinya, lihat Ikang kemarin. Kayak tidak punya soul, tidak punya jiwa begitu ya. Seperti kehilangan, betul kehilangan. Itu tuh kali ya namanya cinta sejati. Pedihnya kehilangan juga dirasakan oleh keluarga Sony Septian dan Ayu Ting Ting. Benarkah sebulan setelah Baby Zoltan meninggal, keluarga Ayu mendapatkan fakta baru terkait penyebab kematian Baby Zoltan? Benarkah kondisi kesehatan Sony semakin ngedrop pasca ibundanya meninggal dunia?